Gimana? Udah pada ngerti lah ya cara ngawinin andrau. Kemarin kan gua habis ngomongin andrau ya, cuman yang belum ngerti ya harap sabar aja lah. Karena memang sebenarnya andrau itu mudah cara ngepairinnya, ngepasanginnya. Yang penting tadi gue bilang kan harus rajin-rajin ganti pasangan. Itu aja. Karena andrau itu, termasuk cana yang pertama yang berhasil gua ternak. Mungkin orang-orang udah banyak juga yang bisa dan gua yang pertama tuh, cana yang pertama. Terus yang kedua gua berhasil nernak, asiatica. Cuman ada suatu hal yang menarik nih gua bahas mengenai asiatica, terutama asiatica red stripe ya. Asiatica kan ada beberapa warna dan beberapa spot ya. Kayak misalkan ada yang white spot, warnanya hitam tapi bintiknya putih. Terus ada yang red stripe, itu garisnya di badannya itu merah, ada putih-putihnya dikit sih, dotnya. Cuman dia dominan dengan warna merah di barnya. Terus ada lagi yang red spot, yang bintik-bintiknya itu spot-spotnya itu warnanya merah. Nah, setelah gua melakukan beberapa perkawinan terutama red stripe, dan gua melihat beberapa percakapan di forum, dan juga di beberapa akun jual beli, ternyata, rame banget tuh mengenai, asiatica yang, eee, penjualnya bilang dia red stripe tapi kok warnanya coklat gitu, kok nggak merah, padahal lu bilang red stripe gitu. Nah, ini bagi kaum-kaum awam, awamisme ya, jadi yang baru-baru dan belum pernah nernak, harap, kalem dulu gitu. Karena teman-teman, jangan langsung ngejudge yang ngejual itu salah, apa namanya, salah label ya. Tapi coba dulu, tanyain dulu indukannya seperti apa, terus lu ngawinnya kayak gimana, kenapa kok bisa warnanya coklat gitu. Karena gue juga ngawinin red stripe warnanya ada yang coklat, ada yang merah, ada yang malah kayak RSWS gitu. RSWS itu red stripe dikawinin sama WS gitu. Jadi ya begitulah, ada yang nggak amburadul gitu. Jadi kalau para peternak yang udah biasa nernak ikan, terutama ikan-ikan warna seperti ikan cupang, ikan lohan, ikan apalagi ya yang ikan-ikan warna tuh. Mereka tuh ikan tolong dulu ya gue pikirin dulu, koki. Itu mereka tuh udah paham gitu mengenai, kenapa warna ikan itu dari indukannya yang warna sekian tapi, hasilnya nggak begitu, tidak seperti yang diinginkan gitu. Oke, sekarang gua kasih unjuk dulu beberapa ikan gua dan gua akan menjelaskan secara langsung, detail, dan seksama. Kita langsung ke kamera depan dulu ya. Nah, ini indukan red stripe. Nah, kalau ini sih baru dipasangin ya. Jadi ini gua dapat dari temen gua yang betinanya, yang jantannya memang punya gua. Tapi ini jelas red stripe wild catch ya. Yang ini. Kalau yang ini katanya sih captive breed ya, hasil ternakan. Cuman kalau yang ini jelas gue beli wild catch waktu itu, tangkapan alam, dan dia warnanya merah gini ya. Nah, ini udah pernah nikah. Nah, gue ngasih unjuk yang indukan gue yang udah pernah nikah dan udah pernah punya anak. Nah, ini betinanya ya. Ini betinanya karena kelihatan dari perutnya beda gitu. Jantannya mana sih? Nah, no jantannya. Kita lihat dulu dari sini ya. Jelas merah ya. Merah ya. Oke, udah jelas, udah paham ya. Oke, nah, oke ya. Nah, dari yang indukan ini nih, ini dia kawin. Habis itu dia melahirkan anak eh, hasil pertama. Hasil yang pertama itu hasilnya seperti ini. Dia udah jadi apa? Udah jadi pasangan juga. Udah jadi indukan juga, udah beranak juga. Tapi nggak semerah orang tuanya. Nah, coklat begini ya kan? Coklat, mana dia jantannya? Nah, ini udah beranak juga nih. Udah jadi indukan juga.
Kamu jangan ngumpet-ngumpet gitu dong. Aku mau ngasih unjuk. Sana, sana, turun, turun. Nah, coklat begitu. Tuh, ini F1-nya. Ternak hasil ternakan yang pertamanya udah jadi indukan juga. Ini udah setahun lebih ya. Udah hampir 2 tahun. Tuh. Kenapa kok bisa begini? Tapi ada juga yang merah. Ada juga yang merah, tapi gua ngasih unjuk yang nggak merah dulu. Nih, 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 nih. Karena memang kebanyakan yang nggak merahnya. Ya. Tuh, ini indukannya juga nih. Indukannya juga. Maksud gua anakannya. Anakannya. Tuh, gua ngasih unjuk bahwa tidak semua ikan merah dikawinin jadi merah. Gitu loh. Maksud gua tuh begitu. Padahal indukannya seperti ini kan. Iya kan, red stripe kan. Ini wild catch nih. Kok bisa gitu? Kenapa? Tuh. Jadi kalau gua pikir gitu ya. Kalau gua pikir, bukan gua pikir, gua ambil kesimpulan setelah gua mengawinkan beberapa ikan, ternyata memang begitu kaidah alamnya. Seperti ikan cupang warna merah dikawinkan dengan warna merah, nggak semuanya jadi warna merah. Bisa jadi dia punya genetik keturunan ikan bukan warna merah gitu. Akhirnya anak-anaknya nggak warna merah kayak gitu. Jadi jangan nyalahin si sellernya gitu. Bisa jadi sellernya dapat dari petani, petaninya ya begitu dia ngawinin wild catch-nya yang anakannya akhirnya jadi warna coklat, jadi seperti RSWS dan segala macam mungkin kemungkinan yang ada gitu. Karena ikan warna merah dikawinkan ikan warna merah, tidak semuanya warna merah. Tapi ada nggak yang jadi warna merah? Ada. Ada nggak? Ada, anakannya ada yang jadi warna merah. Nah, mau tahu yang kayak gimana yang jadi warna merah? Ini dia setelah ini akan aku kasih unjuk ikan yang warna anakannya dari dia nih ya. Ya, gue susah banget ngomongnya. Intinya ini anakannya dia ini ada juga yang warnanya merah, yaitu sebagai berikut. Nah, ini contoh yang warnanya merah-merah seperti orang tuanya. Apakah begini semua dapat kayak seperti gimana sih? Seperti ini semua kan enggak gitu. Ini ya sortiran yang gue pilih-pilih dari beberapa ratus ekor, gue pilih ya cuma dapat segini yang warnanya merah, yang sisanya warnanya abu-abu, warnanya coklat, warnanya aduh daerah SWS gitu dah. Yang kayak gininya tuh dikit gitu. Jadi nggak semua dari indukan merah gitu semuanya merah. Enggak ya, enggak ya. Nah, gitu. Jadi gimana dong? Apakah si seller itu disebut menipu karena dia ngejual label red stripe tapi warnanya coklat? Kan enggak juga gitu. Jadi mungkin dia ngasih unjuk bahwa itu adalah keturunan red stripe tapi warnanya tidak merah. Dan kalaupun si tergantung pembelinya. Kalau pembelinya mau beli itu keturunan red stripe, ya beli aja. Nanti kemungkinan pas lu kawinin ntar anakannya jadi kayak kakeknya gitu. Mungkin aja nggak ada hal yang tidak mungkin gitu. Bahkan banyak loh teman-teman kita lebih mirip ke kakek neneknya daripada ke orang tuanya ya kan? Kayak gitu. Itu namanya sifat alamiah dari makhluk hidup. Jadi jangan ditentang hal-hal yang kayak gitu dan nggak perlu diperdebatkan. Kalau memang lu mau beli ada label seperti itu dan warnanya coklat, ya beli aja. Kalau nggak mau beli ya udah nggak usah beli. Nggak usah pakai bilang orang kalau gua pribadi kalau udah warnanya coklat, gua nggak bilang itu red stripe. Gue cuman bilang itu Asiatica. Indukannya apa? Gua kasih unjuk indukannya. Kalau dia nggak percaya ya biarin aja gitu. Karena banyak yang bagus daripada ikan-ikan seperti itu. Jadi nggak perlu diperdebatkan gitu. Gua kasih unjuk satu hal yang menurut gua dari indukan yang eh, nggak bagus malah jadi bagus. Contohnya ikan yang ini. Nih. Nah, nggak kelihatan ya? Ya nggak kelihatan. Lalu ya, gue balik dulu. Nah, ya kan? Kalau ini beli sih. Ini beli dulu kecilnya. Dulu waktu dulu masih mahal segini nih. Itu mahal lah. Bisa di atas 200.000. Sekarang mah, aduh ini jual ini aja udah nggak laku kali ya.
padahal mah bagus gitu kan. Nah, dulu beli labelnya red stripe, tapi kenapa gondrong dan kenapa warnanya coklat ya gue nggak tahu. Tapi karena ikannya gue suka ya gue beli aja gitu. Nah, kalau ini anakan gue nih, anakan dari yang tadi gue bilang gede itu indukannya red stripe. Tapi kenapa begini? Ya gue nggak tahu. Tapi memang dia ada kayak merah semu-semu merah gitu sih. Apa karena dia kebanyakan makan cacing atau kebanyakan makan yang lain selain udang kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas ikannya mah bagus, makanya gue pelihara. Yang nggak bagus juga gue pelihara kok gitu. Jadi tidak usah resah, tidak usah gundah gulana terhadap ikan-ikan yang eh, label tidak sesuai dengan warna gitu. Jelas ya jadi ya. Oke. Hmm, jadi eh, hal-hal label seperti ini yaitu tergantung kejujuran dari para penjual sih sebenarnya. Kalau penjualnya jujur terhadap keturunannya ya udah bagus. Kalau enggak jujur ya gimana? Tapi yang jelas lu beli itu terhadap apa yang lu suka dan apa yang lu cari. Masalah dia jujur atau enggak ya itu urusan belakangan ya. Tapi yang jelas gua memperjelas keadaan nih bahwa memang ada keturunan dari red stripe yang warnanya nggak merah. Padahal indukannya merah banget, jeli gitu. Tapi bagaimana dengan hal kayak gitu ya? Kita harus mensyukurinya gitu. Kalau memang ada yang bagus, kita pelihara, kita apa namanya, kita perbanyak lagi. Kalau ada yang nggak bagus, ya bisa dikasih ke teman atau dijual kalau emang nggak mau gitu kan. Gitu. Tapi yang jelas ada red stripe keturunannya warnanya jadi coklat atau jadi seperti RSWS ada. Jadi sebelum kalian mencoba ngawinin, jangan membuat isu yang rame-rame gitu loh. Kasihan, kasihan peternaknya, kasihan juga yang jualan gitu. Dia memang beli modalnya modal red stripe, tapi pas digedein ternyata jadi kayak RSWS, ya itu kan namanya apes ya. Kalau memang nggak mau dibeli ya udah nggak usah dirame-ramein lah. Gitu aja sih. Jadi yang sok tahu eh, bilang red stripe kok ini gitu. Ada juga pulkra, pulkra ada tuh, pulkra red stripe tapi anakannya nggak merah gitu. Cuman semu-semu kayak kuning-kuning gitu ya. Ya memang ada yang kayak gitu. Nggak semua anakannya selalu cakep seperti bapaknya gitu. Nah, itu tergantung untung-untungan lah ya. Jadi misalkan merah sama merah dikawinin mungkin yang merah cuman ada 5% atau 3% atau mungkin yang 3%-nya itu mati saat lagi dirawat gitu kan. Akhirnya sisanya tinggal yang mirip-mirip RSWS kayak gitu. Itu udah masalah dari sejak lama sih dari main ikan-ikan yang terdahulu begitu lohan, cupang gitu. Pasti dibilang mah rejekan ya, ada rejekannya. Jadi jangan khawatir bagi peternak terus aja kalau memang keturunan pertamanya ada yang jelek mungkin keturunan keduanya atau pintar-pintar nyortir aja saat ngejual jangan langsung dijual satu kolom gitu pilihin dulu teliti gitu sampai gede dulu gitu biar enak ngejualnya juga jadi ngejualnya udah nggak nyesel gitu jadi ngejual yang kita perlu jual yang kita keep gitu tetap semangat lah main ikannya udah gitu aja terima kasih